melakukan wewenang yang seharusnya dia lakukan. Dia tidak mengadministrasi keadilan. Nah, itu contoh-contoh tentang bagaimana diskresi itu tidak boleh juga sewenang-wenang. Kemudian yang ketiga, bahwa sengketa mengenai keabsahan tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif. Ya, misalnya di Indonesia itu ada pengadilan tata usaha negara ya, PT-UN, untuk mengadili sengketa menyangkut putusan pejabat administrasi negara. Misalnya kemarin di Sorong itu pemerintah Kabupaten Sorong kalau tidak salah melakukan gugatan ke PT-UN terkait dengan adanya izin terhadap lahan kelapa sawit ya, ekspansi atau perluasan kelapa sawit yang kemudian dimenangkan oleh Pemkab. Nah, itu pemerintah dengan pemerintah, tetapi masyarakat pun juga ketika misalnya dirugikan akibat putusan pejabat administrasi negara, itu berhak untuk mengajukan PT-UN. Contoh yang bisa di PT-UN kan itu misalnya sertifikat tanah, ya, itu bisa digugat melalui PT-UN menyangkut apakah sertifikat itu dikeluarkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum atau prinsip-prinsip administrasi negara. Misalnya apakah ada maladministrasi di situ, nah itu yang diperiksa. Kalau misalnya kita uji lalu hakim menemukan fakta bahwa ternyata ada maladministrasi di situ, ya dibatalkan sertifikatnya. Itulah contoh bahwa kebijakan pemerintah itu dapat diuji. Di Indonesia juga ada misalnya Mahkamah Konstitusi ya, yang merupakan salah satu badan peradilan yang dapat memutus sengketa konstitusional yang sifatnya misalnya terhadap suatu norma peraturan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi undang-undang dasar. Jadi bisa diuji di MK. Nah, itu maksudnya tadi. Kemudian yang keempat, bahwa ada keseimbangan antara pemerintah dan warga negara. Itu prinsip-prinsip dalam rule of law. Kemudian yang terakhir, tidak seorang pun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang, prinsip legalitas ya. Jadi kalau tidak ada norma yang mengatur bahwa itu adalah suatu tindak pidana, ya kita tidak bisa dipidana. Misalnya saya menggigit memakan ini, ya saya tidak bisa dipidana karena di KUHP tidak ada seseorang warga negara yang memakan gelas misalnya, tidak ada. Tetapi kalau itu dilihat sebagai upaya bunuh diri, mungkin. Itu contoh-contoh kayak begitu ya. Jadi dalam prinsip-prinsip rule of law itulah, maka sebetulnya kehidupan pers di Indonesia juga dibingkai oleh sistem hukum. Jadi dia merdeka tetapi bukan bebas yang sebebas-bebasnya. Ada ya, saya bilang tadi bahwa kemerdekaan pers itu bukan berarti bahwa pers itu harus bebas sebebas-bebasnya, tidak punya batasan-batasan, tidak seperti itu. Bahkan dalam teori hak asasi manusia pun ada jenis-jenis hak itu yang memang tidak bisa dibatasi, tapi ada yang bisa dibatasi dengan syarat-syarat yang ketat. Nah, kemerdekaan pers adalah wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Itu maksudnya tadi, sehingga dia tidak bisa dilepaskan dari norma-norma hukum yang membingkai atau yang mengatur bagaimana pers itu dijalankan, termasuk juga aspek etiknya. Nah, kemudian asas supremasi hukum dikerangkai oleh 3 aspek. Pertama, bahwa wartawan bukan profesi yang kebal hukum. Nah, ini harus dicatat ya.
Kemudian kedua, wartawan patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku. Yang ketiga, bahwa wartawan menghormati asas praduga tak bersalah. Jadi itu maksud dari asas supremasi hukum dalam kemerdekaan pers di Indonesia. Itu ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 ya, kalau tidak salah di pasal 2. Bunyinya, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Jadi tidak ada yang absolut dalam kerja-kerja jurnalistik. Ada juga batasan-batasan. Nah, batasan-batasannya itu diatur di dalam undang-undang pers maupun di dalam kode etik jurnalistik. Kalau kita membedah undang-undang pers itu sebetulnya tidak banyak, kan hanya sekitar 20 pasal. Ini termasuk undang-undang yang pendek, undang-undang pers ini. Dia hanya mengatur sanksi pidana terhadap hanya pada ketentuan pasal 4, kemudian ketentuan pasal 5 ayat 1, kemudian pasal 13 dan pasal 9 serta pasal 12. Jadi hanya ada 5 pasal dalam undang-undang pers dari 20 pasal itu yang memiliki konsekuensi pidana. Dan kalau saya apa saja itu di pasal 4 ayat 2 disebut bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pempredelan atau pelarangan penyiaran. Jadi barang siapa yang melakukan tindakan sensor, kemudian beredar maupun pelarangan penyiaran, itu dihadapkan pada ancaman sanksi pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Pers. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat menghambat, menghalangi pelaksanaan yang tadi itu, maka ancaman pidananya adalah 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi pidananya bersifat alternatif. Nah, kemudian ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Kemudian pers wajib melayani hak jawab. Nah, kalau ini tidak dijalankan, itu juga ada konsekuensi pidananya. Nah, kemudian di pasal 13 ini saya lihat banyak yang melanggar ini. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan khusus untuk penerbitan pers, ditambah nama dan alamat terjemahan. Nah, ini kadang-kadang media ini karena menghindari untuk dikritik atau menghindari tanggung jawabnya dalam mengakomodasi hak jawab, sehingga di dalam box redaksinya itu tidak dicantumkan alamat redaksinya, bahkan tidak diketahui siapa pengelolanya, tidak diketahui siapa penanggung jawabnya. Padahal aspek pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pers itu ada pada penanggung jawabnya ya. Nah, itu kenapa harus diumumkan. Nah, itu bisa dicek nanti tuh media-media mainstream. Cek di websitenya, biasanya itu ada tentang kami. Nah, tentang kami itu kosong, redaksi kosong juga, itu melanggar undang-undang pers. Harusnya itu dicantumkan kewajiban ya. Nah, itu juga ada sanksi pidananya. Kemudian
pasal 9 dan pasal 12. Pasal 9, setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan pers. Setiap perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia. Nah, ini di dalam rumusan undang-undang pers itu ada 2 jenis pers yang dikenal ya. Tidak ada konsepsi tentang citizen journalism, yang ada adalah pers nasional dan pers asing. Nah, ini wajib berbadan hukum, makanya Dewan Pers itu mengeluarkan suatu peraturan tentang syarat-syarat pendirian perusahaan pers. Itu normatif ya, jadi wajib diikuti oleh perusahaan pers yang nanti diverifikasi di Dewan Pers. Nah, verifikasinya itu sama dengan partai politik, ada verifikasi administrasi. Nanti datang kita mengirim berkas-berkas yang disyaratkan oleh Dewan Pers, kemudian ada verifikasi faktual. Jadi orang dari Dewan Pers datang mengecek langsung, ada tidak kantornya ini, ada tidak terbitannya, ada tidak manajemennya. Jadi proses verifikasi seperti itu juga dilakukan di Dewan Pers. Nah, kalau kemudian setelah itu barulah perusahaan tersebut dinyatakan terverifikasi oleh Dewan Pers. Itu untuk media mainstream ya, kita masih bicara ini dalam kerangka media arus utama. Industri pers, kita belum bicara soal citizen journalism. Nah, kemudian agak host saya ini. Di pasal 12. Nah, itu sudah tadi ya soal nama. Jadi undang-undang pers ini tidak banyak mengatur sanksi pidana. Dari 20 pasal hanya 5 pasal yang memiliki konsekuensi pidana. Nah, teman-teman sebagai masyarakat media itu berhak untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kemerdekaan pers. Ada namanya Media Watch. Jadi bagaimana publik itu melakukan pemantauan. Bisa juga pemantauan dilakukan secara individual. Jadi Dewan Pers menyediakan aplikasi pengaduan juga, bisa dibuka di website itu. Ketika teman-teman mendapati ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pers, baik pelanggaran karena karya maupun pelanggaran karena hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan ya? Sebelum saya lanjut, teman-teman. Ada Pak. Silakan. Terima kasih. Nama saya Yosef Aima. Ya. Kalau yang ditanyakan di sini adalah undangan BES ada 20 pasal, namun yang dipakai ada 5 pasal. Terus yang 15 lainnya kenapa kayak di yang lain itu kan menyangkut misalnya kelembagaan Dewan Pers, kemudian asas-asas umum. Artinya tidak semua memiliki konsekuensi pidana, hanya hal-hal tertentu yang memiliki konsekuensi pidana dalam kaitannya dengan operasional media. Begitu misalnya karena dia tidak mencantumkan nama penanggung jawab redaksinya, kemudian tidak mempublikasi alamatnya. Kan orang butuh alamat itu untuk bisa menggunakan hak jawab. Nah, kemudian apabila dia tidak melayani hak jawab, karena media yang tidak melayani hak jawab itu berarti dia semena-mena, dia tidak taat pada upaya untuk menyeimbangkan informasi, tapi juga menutupi kemungkinan agar berita itu betul-betul faktual dan benar. Gitu. Misalnya ada orang dirugikan, kalau dia menolak hak jawab itu kan membuat orang itu akhirnya namanya tercemar. Bisa begitu. Jadi dibukalah ruang yang namanya hak jawab, ada juga hak koreksi, hak ralat, segala macam. Itu disediakan oleh undang-undang pers. Prosedurnya nanti kita bahas. Jadi tidak semua memang mengatur tentang tentang ini dilarang, ini sanksinya, ini dilarang, ini sanksinya. Ya, undang-undang hampir semua begitu. Ada aturan-aturan yang bersifat umum, ada juga menyangkut sanksi-sanksi pidana. Tapi kalau kita mau merefleksi, ini sebetulnya minimnya ya sanksi pidana terhadap
dalam rumusan undang-undang pers itu, karena memang kita hidup sekarang dalam alam demokrasi ya. Ini berbeda dengan rejim undang-undang pokok pers yang terbit tahun 1966 yang jadi sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 66 tentang pokok pers. Itu dicabut oleh Undang-Undang Pers yang terbit tahun 99, dan memang semangatnya sama. Dia terbit juga di alam yang berbeda. Ya. Tahun 66 itu berarti ada transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Ya. Dan Orde Baru kita tahu sangat militeristik, sangat sentralistik, dan anti demokrasi kan begitu. Sementara tahun 99 itu pasca reformasi, jadi semangat keterbukaan, semangat demokratisasi, transparansi itu menjiwai undang-undang pers yang terbaru. Itu sebabnya saya yakin bahwa di undang-undang Nomor 11 Tahun 66 tentang pokok pers itu sanksi pidananya pasti jauh lebih banyak, karena dia melakukan kontrol yang ketat terhadap kehidupan pers dibanding dengan undang-undang pers yang lahir di era reformasi. Di Undang-Undang Pers Nomor 11 Tahun 66 itu pemerintah betul-betul mengontrol kehidupan pers. Berbeda dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 di mana pers lah yang melakukan kontrol terhadap pemerintah. Jadi terbalik. Kalau dulu negara yang melakukan kontrol terhadap pers, pasca reformasi pers yang mengontrol pemerintah. Jadi pers juga menjadi alat kontrol. Kemudian di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 66 itu pemerintah bahkan berwenang mencampuri penyelenggaraan pers. Ya, Menteri Penerangan berwenang menyusun peraturan pelaksana penyelenggaraan pers dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Kalau di Undang-Undang Pers yang baru pasca reformasi, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi penyelenggaraan pers. Ya, jadi tidak ada satu rumusan di dalam penegakan etik dan pendaftaran media itu diserahkan kepada Dewan Pers. Bahkan diserahkan juga urusan itu ke publik. Masyarakat yang melakukan kontrol terhadap kehidupan pers dalam lembaga yang namanya Media Watch. Ya, tapi di kita belum ada. Di sini mudah-mudahan nanti ke depan teman-teman dibicara juga mengambil peran ini, jadi bisa menjadi alat kontrol juga terhadap pilar demokrasi yang keempat ini, media ya, bukan hanya melakukan kontrol terhadap pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tapi juga terhadap media seperti yang tadi curhatnya Bang Mustafa ya. Ini Bang Mustafa tadi sebetulnya marah diri sendiri, dan dia juga kan praktisi di media mainstream. Tapi itu bagus, ada kritik, suatu kritik ya. Kemudian dulu waktu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 66 itu masih berlaku, alat kendali pertama untuk mengontrol pers yakni pemerintah memberlakukan izin penerbitan pers. Jadi dulu harus ada SIUP, surat izin usaha penerbitan pers. Kemudian kalau sekarang itu tidak perlu lagi, jadi masyarakat bebas. Yang penting memenuhi syarat-syarat pendirian perusahaan pers. Nah, kalau dulu itu harus dengan izin. Kalau sekarang yang penting penuhi syaratnya, kan begitu, beda ya. Kemudian dulu Dewan Pers itu secara ex officio dijabat oleh Menteri Penerangan. Kalau sekarang itu dari masyarakat pers, dari unsur organisasi pers, dari stakeholder media. Kemudian dulu dikenal ada namanya sensor dan trader ya, jadi media-media yang dianggap agak kiri dan menyimpangi politik pembangunan Orde Baru itu bisa saja diberedel atau ditutup. Bahkan pemerintah melakukan sensor yang ketat terhadap redaksi. Jadi otonomi redaksi tidak ada sama sekali. Ya.
Dan saya kebetulan menjadi jurnalis itu di awal-awal tahun 2000, jadi masih merasakan kultur yang seperti itu, yang seolah-olah seperti itu, padahal undang-undang pers sudah muncul. Ya kadang juga saya curhat dengan Bang Andi dulu itu waktu, kenapa kami masih begini, padahal di luar sana kehidupan pers sudah menjadi jauh lebih baik. Nah, kita hidup dalam itu. Ada beberapa diskusi saya dengan teman-teman praktisi media tentang kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang pers. Tapi kebanyakan dari teman-teman praktisi menganggap bahwa upaya itu bisa juga membuka ruang bagi intervensi pihak lain yang berkepentingan untuk memukul mundur kemerdekaan pers di Indonesia. Dan teman-teman perlu tahu bahwa undang-undang pers di Indonesia itu juga menjadi inspirasi bagi Myanmar maupun bagi Timur Leste. Jadi diadopsi menjadi produk perundang-undangan yang mengatur tentang kehidupan pers karena dianggap cukup ideal. Jadi termasuk menjadi suatu inspirasi ya bagi negara-negara lain yang mencoba untuk mengembangkan kemerdekaan pers, karena Indonesia sudah sampai di tahap itu jauh lebih baik. Tadi saya lupa pertanyaan. Apa tadi? Oh, kenapa lebih banyak yang itu ya? Itu jawabannya. Karena memang dia dekriminalisasi. Nah itu jawabannya. Politik hukum dari undang-undang pers itu adalah salah satunya dekriminalisasi. Jadi mengurangi hal-hal yang dapat mengkriminalisasi teman-teman jurnalis maupun perusahaan pers. Ada lagi kan pertanyaan? Waduh, ini kalau dia tanda tidak setuju. Nanti bisa diserap kayak tadi yang saya sampaikan. Bisa ya. Saya coba menyederhanakan, nanti teman-teman tinggal membaca undang-undang pers itu. Yang masalah kalau tidak bisa membaca itu soal. Itu saya anggap sudah ya. Nah, kita bicara soal citizen journalism atau jurnalisme warga. Memang undang-undang pers itu belum memberikan suatu norma yang rigid, termasuk juga dalam definisi belum mengakomodasi yang namanya jurnalisme warga itu. Makanya ada organisasi pers namanya Aliansi Jurnalis Independen. Kalau tidak salah tahun 2013 melalui Kongres AJI itu sudah menerima citizen jurnalis atau jurnalis warga sebagai anggota mereka. Gitu. Karena memang begini, ketika undang-undang pers ini diterbitkan, belum tampak suatu gejala yang masif bahwa jurnalisme warga ini akan berkembang sebesar sekarang. Ada satu kredo dalam hukum itu bahwa hukum tertatih-tatih mengejar perubahan dalam masyarakat. Jadi seperti itulah undang-undang pers sebetulnya. Jadi hanya ada dua cara. Apakah masyarakat media termasuk pewarta warga yang menyesuaikan diri dengan tuntutan undang-undang pers, ataukah undang-undang pers direvisi untuk mengakomodir kepentingan eksistensi jurnalisme warga. Karena bagaimanapun juga jurnalisme warga itu adalah, berkembangnya jurnalisme warga itu mengindikasi bahwa kehidupan kita semakin demokratis, ada partisipasi publik di situ. Ya. Informasi tidak dimonopoli, tidak dikendalikan sepenuhnya oleh media mainstream atau media arus utama, oleh industri pers, tetapi juga di situ ada peran publik dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Nah, persoalannya adalah jurnalis warga ini belum memiliki pijakan yang betul-betul kokoh dalam undang-undang pers untuk mendapatkan perlindungan. Seperti
jurnalis yang bekerja di perusahaan media. Sehingga itu dia, ada dua tadi itu. Apakah undang-undang persnya yang direvisi dengan segala konsekuensi seperti yang dikhawatirkan oleh teman-teman jurnalis ataupun organisasi pers, ataukah bagaimana warga teman-teman ini menyesuaikan diri dengan tuntutan undang-undang pers. Yang agak mungkin itu yang kedua, yakni teman-teman mencoba mengikuti kaidah, tunduk pada kaidah-kaidah dan juga etika yang melingkupi pekerjaan jurnalistik, sehingga itu bisa meminimalkan risiko untuk dikriminalisasi atau risiko untuk dipidanakan. Ya, toh? Memang masih jalan panjang, masih butuh advokasi untuk mengakomodasi kepentingan pewarta warga. Tetapi bukan berarti bahwa aktivitas menjadi pewarta warga itu tidak memiliki pijakan hukum. Ya, ini sebetulnya bagian dari hak asasi manusia. Begitu. Nah, di Indonesia kan ada undang-undang HAM, konstitusi juga mengatur tentang hak untuk berekspresi, hak untuk mendapatkan informasi. Jadi sebetulnya teman-teman juga menjadi pelayan publik, yakni melayani hak publik untuk mendapatkan informasi. Jadi bukan hanya dimonopoli oleh media, tetapi juga oleh teman-teman yang nanti akan menjadi pewarta warga. Jadi kalian itu bukan hanya jurnalis, tapi juga agen demokrasi dan agen hak asasi manusia sebetulnya. Jurnalis juga begitu. Kemudian kita masuk ke aspek yang sifatnya etik ya. Mana tadi? Etika ini sebetulnya sangat berkaitan dengan hukum. Kalau kami belajar di pengantar ilmu hukum itu, dalam hukum itu ada namanya nilai, kemudian ada namanya asas, kemudian ada namanya norma, baru undang-undang. Terakhir itu undang-undang sifatnya tertulis. Nah, etika itu masuk pada bagian dia norma dan asas. Jadi sebetulnya etika itu adalah ladang pedoman hukum sebetulnya. Ladangnya hukum itu etika. Jadi apa yang dianggap pantas atau tidak pantas dalam masyarakat biasanya itu menjadi inspirasi dalam pembentukan undang-undang. Ya kan? Apa yang dianggap normal di dalam masyarakat itulah yang dituangkan menjadi norma tertulis dalam undang-undang. Ada juga yang mengatakan bahwa etika itu perbedaannya dengan hukum. Hukum itu tertulis dan etika itu tidak tertulis. Tapi tidak selamanya begitu, karena etika jurnalistik itu termasuk salah satu etika profesi yang tertulis. Jelas pasal-pasalnya, jelas bunyinya, jelas rumusannya. Ya kan? Sama seperti profesi kedokteran juga punya etika kedokteran. Kami juga di advokat punya etika advokat, itu juga ada. Kami tidak boleh merampas perkara dengan sejawat, itu diatur dalam etika. Nah, sama seperti etika jurnalistik. Apa sebetulnya tujuan dari etika jurnalistik itu? Ada yang tahu? Kenapa harus ada etika jurnalistik? Kenapa kita tidak kerja semau kita saja? Ada yang bisa sependapat? Kenapa pekerjaan menjadi dokter itu harus ada etikanya? Kenapa menjadi advokat itu harus ada etikanya? Kenapa menjadi polisi itu harus tunduk pada etikanya, etika profesinya? Ada yang tahu kenapa? Ayo berpendapatlah. Ya, oh iya silakan. Yang balik ini. Kenapa harus ada etika profesi? Yang bisa kasih pendapat. Pendapat sendiri saja, silakan. Kalau menurut saya, kenapa masing-masing setiap jurnalistik atau mungkin kedokteran dan polisi sebagainya tuh yang paling pertama tuh kode etik dari instansi tersebut agar jangan mencemari nama baik dari instansi tersebut di lingkungan masyarakat. Kedua, itu
sudah disarankan dari instansi tersebut. Ya. Ada lagi yang lain? Iya, nggak apa-apa. Harus punya etika. Kenapa harus punya etika? Ya, kenapa harus ada kode etik? Ya, siap. Ada lagi pendapat yang lain? Supaya kita ini tumbuh jadi kesadaran bersama ya. Jadi kita pura-pura diskusi saja. Kenapa harus ada yang namanya kode etik? Satu jawaban lagi aja. Siapa lagi? Ini kaum hawa terus. Bagaimana yang pendapat? Oke, silahkan. Kalau menurut saya semua hal yang kita kerjakan itu hampir semua merujuk pada HAM. Jika kita tidak bekerja sesuai dengan etik, bisa saja itu akan ada HAM. Melakukan HAM itu sesuatu yang sangat fatal sekali. Oke, siap. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah ya, berkaitan. Kenapa mesti ada kode etik itu dalam sebuah profesi untuk menjamin bahwa yang melakukan profesi itu bertanggung jawab dan profesional dalam melakukan aktivitasnya. Gitu. Kalau tidak ada profesi, tidak ada etika, tidak ada sesuatu yang menjadi batas etis atau tidak, itu nanti diterjemahkan sendiri-sendiri. Nah, teman-teman sekalian, kode etik jurnalistik itu pada prinsipnya adalah amanah undang-undang pers sebetulnya. Dia tadi yang saya bilang itu undang-undang nomor 40 tahun 99 mengamanahkan tentang kode etik jurnalistik yang disepakati oleh organisasi-organisasi pers yang eksis pada saat kode etik ini dirumuskan. Nah, kemudian dalam perjalanan kode etik tersebut ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai salah satu peraturan Dewan Pers. Jadi dulu hanya sifatnya konsekuensinya hanya moral, sekarang sudah sifatnya imperatif, wajib diikuti karena sudah berupa peraturan Dewan Pers. Jadi sudah meningkat dari sekedar susunan komitmen-komitmen menjadi suatu peraturan yang memang harus dijalankan, dikawal dan memiliki konsekuensi juga. Kita bahas pasal per pasalnya tidak terlalu banyak. Pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak bertingkat buruk. Ya. Independen ini sebetulnya beda dengan netral. Independen itu lebih kepada konsep kemerdekaan, kecenderungan pada hati nurani. Sebetulnya kemerdekaan itu. Kemudian menghasilkan berita yang akurat, jadi tidak boleh mengada-ada, memang betul-betul berhubungan dengan fakta. Betul enggak Bang Alex? Harus ada faktanya. Kemudian berimbang, cover good side. Tidak boleh kita mencemarkan nama orang atau membuat berita itu mencemarkan nama orang lalu kita menutup hak dia untuk melakukan berimbangan informasi. Jadi tidak boleh, harus berimbang. Kemudian tidak bertingkat buruk, ya. Tidak boleh kita membuat berita itu didasarkan pada itikat buruk untuk mencelakai seseorang. Ya, dan itu bisa dianalisis. Apakah sebuah berita itu misalnya memiliki unsur itikat buruk? Contohnya begini, dia menulis orang tertentu itu, beritanya itu saja. 1 bulan dia hanya tulis soal itu saja, tidak pernah ada kemajuan. Nah itu bisa menjadi suatu indikasi bahwa dalam agenda settingnya, dalam perencanaan liputannya, media tersebut beretikat buruk terhadap seseorang. Jadi kuadran-kuadran itu juga nanti dipakai oleh Dewan Pers untuk menilai apakah berita yang dipersoalkan oleh narasumber atau publik itu memiliki masalah etik atau tidak. Itu ada yang seperti itu. Penafsirannya begini yang resmi ya. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani
betul saya betul tadi. Tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Loyalitas utama seorang jurnalis itu adalah pada publik, bukan pada pimpinan perusahaan. Jadi pemimpin perusahaan tidak boleh mengintervensi redaksi. Dalam konsep jurnalisme modern itu dikenal dengan nama firewall ya. Jadi membedakan antara, memisahkan dengan tegas antara redaksi dengan bisnis media. Nggak boleh. Di media-media besar tidak boleh orang ketemu orang iklan dengan wartawan, nggak boleh. Nanti diatur-atur itu. Berita ditulis untuk kepentingan iklan. Jadi sebetulnya dalam tradisi jurnalistik yang sehat ada prinsip-prinsip seperti itu. Tidak tertulis tapi diakui sebagai keutamaan-keutamaan dalam menjalankan redaksi. Kemudian akurat berarti dipercaya benar sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Antara narasi dengan peristiwa itu berkorelasi. Punya fakta. Kemudian berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan yang setara. Jadi kita memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk memberikan informasi. Satu menjadi pembanding bagi yang lain. Itu sehat dalam tradisi jurnalistik dan wajib. Kemudian tidak beretikat buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Ini juga penting untuk menjadi pagar, menjadi perisai bagi pers supaya nanti terhindar dari gugatan ganti rugi misalnya. Jadi kalau dalam perdata itu ada gugatan non prestasi, ada gugatan perbuatan melawan hukum. Prinsipnya begini, barang siapa yang merugikan orang lain, maka orang yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Itu prinsipnya. Kalau bahasa Torajannya onreh mate dan perbuatan melawan hukum. Perdata ya. Jadi bisa. Dan dalam gugatan kalau tidak salah antara Times dengan Soeharto itu terjadi. Ada gugatan PMH terhadap Times. Kalau tidak salah ingat saya. Jadi kehidupan pers itu berada juga dalam bayang-bayang kriminalisasi, tetapi juga berada dalam bayang-bayang tuntutan secara perdata. Sangat mungkin ya. Nah kemudian pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Harus profesional. Cara-cara yang profesional adalah pertama menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi, jadi kita menghargai privasi orang lain. Kemudian tidak menyuap. Kita tidak menyuap narasumber supaya dia kasih informasi, tidak boleh. Dan sebaliknya juga kita tidak boleh menerima suap. Kemudian menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Tidak boleh kita menulis, diupayakan itu menulis mencantumkan nama narasumber. Ada memang jenis narasumber yang bisa dilindungi sehingga dia statusnya itu sebagai narasumber anonim, narasumber yang tidak diterakan namanya dalam suatu peristiwa, tapi penggunaannya dalam tradisi jurnalistik itu ketat juga. Misalnya, tapi ini belum tertulis, izin Bang Alex. Kalau di pers luar negeri di Amerika yang pernah saya baca, salah satu syarat penggunaan narasumber anonim adalah tidak menyebut dia dalam kutipan pertama. Jadi kalau kita menulis, tidak boleh itu digunakan dalam kutipan pertama. Yang kedua harus disertai alasan kenapa dia digunakan sebagai narasumber anonim. Apakah karena keselamatan jiwa yang terancam, apakah karena alasan yang lain, itu juga harus diterangkan sehingga kita betul-betul jujur kepada audiens bahwa oh iya, dia pakai ini karena narasumber ini bahaya kalau diungkap. Nah, pers harus jujur mengungkapkan itu kepada publik. Kemudian dan lain-lainnya. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar foto dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. Ini biasanya menyangkut framing ya, kalau dalam teknik pewacanaan. Kita memberikan framing terhadap suatu wacana dilengkapi dengan gambar supaya orang betul-betul yakin dengan itu. Nah, kalau ada proses yang tadi disebut itu harus dilengkapi, dikasih keterangan. Kemudian ditampilkan secara berimbang.
Kemudian menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara. Misalnya begini, dalam psikologi itu dikenal ada namanya post traumatic syndrome disorder atau ya Allah PSTD ya. Nah, tidak boleh itu kita mencantumkan gambar yang kemudian membuat dia justru menjadi trauma. Misalnya karena dia adalah korban kekerasan, ya kita foto dia bengkak-bengkak, babak belur, kemudian kita masukkan lagi tidak ada blur. Nah, justru nanti dia lihat, dia makin terpukul itu, makin trauma dengan kejadian yang menimpannya karena melihat itu. Kemudian wartawan Indonesia selalu memuji informasi, memberitakan secara seimbang, tidak mencampurkan fakta opini yang menghakimi dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Memuji informasi. Disiplin utama seorang jurnalis adalah melakukan verifikasi. Itu elemen jurnalisme yang dikenalkan oleh Belkova dan Rosensa. Jadi disiplin utama, keterampilan utama dari seorang jurnalis adalah melakukan verifikasi. Jadi kita tidak menerima informasi itu apa adanya, perlu kita melakukan cek dan recheck, verifikasi. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Ya, itu. Kemudian wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Ini biasa jadi masalah. Disebut bahwa korban namanya disamarkan menjadi Dedima misalnya. Tinggal di Jalan Beruang nomor 16, ya orang tahu lah. Namanya disamarkan tapi alamatnya dipertegas. Inisialnya adalah C, A misalnya. Dia adalah kepala bidang perikanan di Dinas Transmigrasi misalnya begitu. Jadi orang bisa melacak, oh orang ini sebetulnya. Ini nggak boleh. Kita harus, kalau memang dia betul-betul dilindungi, harus dilindungi. Bahkan hanya pengadilan yang bisa membatalkan hak kita untuk menolak membuka narasumber. Kemarin ada sedikit diskusi soal kejadian di Sorong. Saya ada pada pendapat bahwa wartawan memang memiliki hak tolak, tapi hak tolak itu tidak mutlak menurut undang-undang pers. Kalau dibatalkan oleh pengadilan, ya bisa dibuka. Begitu. Tidak boleh juga menolak menjadi saksi. Kan ada begitu, Alex. Padahal menjadi saksi itu wajib, bukan hak. Kenapa? Karena kita membuat terang suatu perkara. Bahkan menjadi jurnalis juga itu saksi sebetulnya, saksi sejarah. Kemudian wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Ya, tidak menerima amplop. Kalau amplopnya tidak apa-apa. Biasanya masalah itu isinya. Katanya gitu. Nah, kemudian wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Ya, jadi misalnya begini, tiba-tiba begini, saya ketemu dengan Mas Iko ini, masyarakat nih, yang lari nih, informasi Iko misalnya, ya bang, ya itu, yang politisi merah toh, yang lari. Tiba-tiba saya ketemu, misalnya dia meminta, bro, saya boleh kamu tulis saya di mana, saya buka fakta ini, tapi jangan sebut saya tinggal di mana. Ya wajib dihormati. Seperti contoh Andi Noya melindungi apa yang kemarin meninggal ditembak dalam aksi tembak di Timur Leste. Alfredo. Ya Alfredo. Sampai hayatnya hanya dia dan dia itu urusan dia dengan dia tidak membongkar dia ketemu Alfredo di mana. Ya, privasi dan wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Kepentingan publik adalah hal yang paling utama dalam pekerjaan menjadi seorang jurnalis. Bos kita itu rakyat. Jadi betul kata Norman itu. Rakyat adalah bos. Buat kita dalam pekerjaan jurnalistik itu adalah publik, bukan pemilik media. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru.
disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca dan seterusnya. Itu tadi hak jawab ya. Jadi misalnya dalam pemberitaan ada orang yang merasa nama baiknya dicemarkan, pers wajib membuka dan mengakomodasi hak jawab. Saya pernah melapor juga, walaupun saya masyarakat media, pernah melaporkan satu media ke Dewan Pers karena mencantumkan identitas kesukuan dalam mengkonstruksi perbuatan korupsi. Waduh, ngeri-ngeri sedap. Dia bilang bahaya nih, satu suku ini di framing sebagai itu. Akhirnya dibatalkan judulnya oleh Dewan Pers. Dewan Pers merekomendasi supaya diganti judulnya berubah. Kemudian wartawan Indonesia melayani hak jawab, hak koreksi secara proporsional. Ya, itu wajib diakomodasi. Kalau tidak dilaksanakan itu memiliki konsekuensi hukum. Nah itu tadi rumusan-rumusan tentang kode etik jurnalistik, kode etik wartawan ya, yang saya bilang tadi hendaknya juga menjadi patokan etik bagi teman-teman jurnalis warga yang melakukan pekerjaan sebagai yang melakukan aktivitas jurnalistik, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyiarkan itu harus taat pada kode etik itu, walaupun tidak secara spesifik dalam undang-undang pers mewajibkan teman-teman untuk itu. Tetapi ini penting untuk menghindari adanya proses kriminalisasi, karena begini, wartawan itu selamat tidak akan digugat, tidak akan dikriminalisasi kalau dia tunduk pada kode etik jurnalistik. Itulah sebetulnya pagar yang paling mantap sudah buat pekerjaan jurnalis. Dan ketaatan terhadap undang-undang pers. Nah, nanti soal prosedur pengaduan ke Dewan Pers itu begini, teman-teman bisa saja mengajukan aduan ke Dewan Pers melalui wahana yang disiapkan di websitenya, itu ada. Nanti ada formnya kalau misalnya mendapatkan itu. Nah nanti Dewan Pers akan memanggil tergugat pengadu maupun teradu di mediasi. Kemudian nanti sesudah itu kalau selesai di mediasi ya dianggap sudah. Tapi kalau dilanjutkan nanti Dewan Pers akan membuat suatu pernyataan dan rekomendasi apakah media itu melakukan pelanggaran etik atau tidak. Nah, kalau itu baru disusul dengan sanksi etik, misalnya mewajibkan wartawan yang menulis itu mengikuti pelatihan kembali, atau juga ada sanksi yang diatur oleh Dewan Pers, misalnya pencabutan status kompetensi dari wartawan. Jadi kalau dicabut itu, seorang wartawan sudah dianggap tidak berkompeten dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Nah, biasanya juga mungkin juga merekomendasikan bahwa itu adalah tindak pidana yang bisa direkomendasikan kepada penyidik untuk diselesaikan menurut sistem peradilan pidana. Jadi tidak mutlak diselesaikan, dia akan melakukan penilaian terhadap karya tersebut. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit. Mohon maaf kalau terlalu normatif, karena ya begitu sudah adanya. Kita bicara norma. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Patrick. Tepuk tangan dulu. Iya, ini karena masih ada agenda berikut. Yang mau minum kopi silakan ambil kopi.